Jadi paling sidang kami akan kembalikan kepada BPMK dan kami menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat dan pertolongannya sehingga sidang yang kami pimpin mulai dari tadi malam boleh berjalan dengan baik walaupun tentunya ada kekurangan-kekurangan yang kami lakukan, tetapi kekurangan ini akan menjadi perbaikan di masa-masa yang akan datang. Dan apa yang kami sudah lakukan, kami juga sudah menyampaikan permohonan maaf. Palu sidang ini kami kembalikan kepada BPM. Jemaat Paraili sebagai tuan rumah yang telah berlelah, atau ada acara penutup sudah? Seremonial? Tidak ada. Yang telah meluangkan waktu memberikan segalanya untuk persidangan ini. Terima kasih kepada pemerintah yang telah membekap kita walaupun tidak hadir hari ini, tetapi kita percaya dalam koordinasi dengan jemaat di sini beliau hadir. Pengamanan kita nyaman sampai hari ini, dan juga kepada seluruh peserta persidangan yang masih bertahan. Kita bangga bahwa orang tua kita Pak Daud masih sangat energik mendampingi kita dalam perjuangan. Masa kita yang muda-muda mau kalah, kan begitu ceritanya. Semangat muda dia, semangat muda. Dan karena itu semuanya diucapkan terima kasih dan tentu permohonan maaf dari kami selaku BPMK kalau sepanjang kegiatan ini ada yang kurang, dan pasti banyak yang kurang. Mudah-mudahan tidak ada kekurangan dalam hal dana, tapi hal-hal lain yang kurang. Baik, karena itu kita sampai pada agenda terakhir. Saya akan menutup persidangan ini. Keputusan sidang majelis kelas tahunan kelas Badak Raya tahun 2023 nomor 8/Kep/SMKT TR GTM /09/2023 tentang penutupan sidang majelis kelas tahunan Badak Raya. Sidang majelis kelas tahunan 2023 yang berlangsung pada tanggal 15 sampai 16. Di situ tertulis 61. September 2003 dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega, dengan subtema bersama-sama memelihara keutuhan gereja terhadap masa, menghadirkan keadilan, menanggulangi radikalisme, dan memelihara lingkungan hidup, daya, dan dana. Setelah melaksanakan semua acara, maka persidangan memutuskan menetapkan dengan kuat dan kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menutup secara resmi sidang majelis klasis tahun 2023. Ditetapkan di Paraili pada tanggal 16 September 2023. Pimpinan sidang Pendeta Abner SDH, Sekretaris Pendeta Wahyudi, Penatua Wahyudi SDH, baru akan ditandatangani. Ya, dengan demikian maka seluruh rangkaian persidangan kita telah selesai. Ucapan terima kasih dan permohonan maaf sudah didahulukan, dan karena itu kita serahkan kembali ke panitia untuk melanjutkan acara. Ya, jangan karena sudah penutup kita sudah lelah karena tenaganya berkeras. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita meninggalkan segala kesibukan kita dan kita bersama-sama bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas lawatan Tuhan, sehingga kegiatan 2 hari telah kita lalui dengan baik. Karena itu saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan melakukan pujian Satukanlah Hati Kami untuk memuji dan menyembah. Oh yes,
Bapak Ibu, saudara-saudari, pertolongan kita dalam ibadah penutupan sidang tahunan Klasis Tobadak Raya pada saat ini adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, nats pembimbing kita pada saat ini dari Ibrani pasal 12 ayat 28 mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. NKB nomor 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman. Kita berdoa. Tersedia lembaran firman-Mu Tuhan untuk kami renungkan bersama dalam ibadah penutupan sidang majelis tahunan Klasis Tobadak Raya pada saat ini. Berkati kami semua sehingga firman ini dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada saat ini dari Kejadian pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kejadian pasal 11 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Jika kita sudah menemukannya, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Senear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan
siang ataupun malam. Haleluya. Ada sebuah ungkapan lama yang sering kita dengar, bahkan masih dianut sampai saat ini, dan semboyan itu diwariskan kepada keturunan turun-temurun secara berkelangsungan di Toraja. Semboyannya seperti ini: Mesakada di Potuo, Pantankada di Pomate. Semboyan ini terus diturunkan kepada anak-anak mereka karena lewat semboyan ini mau mengingatkan tentang pentingnya kesehatian dalam sebuah kelompok, memberi pesan untuk tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan suku Toraja. Nah, saya kira ini juga berlaku dan kita anut dalam kehidupan bergereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, lewat pembacaan kita pada saat ini kita melihat tentang kesatuan hati yang dimiliki orang-orang yang hidup pada zaman pembangunan Menara Babel. Sebuah peristiwa yang tentu sangat tidak lazim kita dengar Bapak Ibu saudara-saudara, karena mulai dari sekolah minggu sudah diceritakan tentang peristiwa Menara Babel ini. Peristiwa Menara Babel ini identik dengan kekacauan. Sebuah kisah yang terjadi setelah peristiwa air bah, dan orang-orang yang selamat dari air bah itu yakni Lut dan keluarganya, dan ketiga anaknya inilah yang kemudian berkembang dan tersebar menjadi seluruh penduduk di bumi. Dari anak-anak Nuh inilah terpancar bangsa-bangsa di bumi setelah kejadian air bah. Dan saat itu di dalam pembacaan kita bisa melihat bahwa mereka memiliki satu bahasa untuk berkomunikasi. Awalnya Bapak Ibu saudara-saudara, mereka ini adalah bangsa yang nomaden, yang kemudian berdiaspora dan mendapati suatu tanah datar yaitu Sinear, dan yang terletak di dekat sungai Efrat dan Tigris yang merupakan daerah Mesopotamia. Kemudian daerah itu merupakan suatu pusat kebudayaan kuno dan mereka kemudian menetap di sana. Apa yang kemudian mereka lakukan di Sinear ini adalah pertama-tama mereka membuat bahan bangunan dalam ayat 3 pembacaan kita. Selanjutnya mereka kemudian bersepakat untuk mendirikan sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Kalau kita memperhatikan ayat ini Bapak Ibu saudara-saudari, sepertinya mereka ini adalah orang-orang pintar. Ya kalau bukan orang-orang pintar atau pengetahuannya kurang, tentu mereka tidak akan sampai memikirkan untuk membuat menara yang puncaknya sampai ke langit. Saya membaca tafsiran, ternyata kepada mereka juga ini diberikan karunia yang lebih, yaitu fisik yang kuat, keberanian dan juga kecerdasan. Jadi memang mereka pada saat itu diberikan fisik yang kuat, keberanian dan kecerdasan. Jadi sangat masuk akal Bapak Ibu saudara-saudari ketika mereka ingin mendirikan sebuah kota yang menaranya sampai ke langit, sebab apa yang ada pada mereka pada saat itu juga sangatlah memadai. Dan yang lebih penting karena bahasa mereka itu satu, sehingga dalam mengambil sebuah keputusan, dalam merembukan untuk membuat menara itu, mereka gampang berkomunikasi karena bahasa mereka satu pada saat itu. Nah, tapi ternyata kita bisa melihat ending atau akhir dari perencanaan mereka adalah kegagalan, karena mereka dikacau balaukan oleh Tuhan. Semua kekuatan yang ada pada mereka, semua kecerdasan yang ada pada mereka, semua kepintaran yang ada pada mereka
ternyata tidak menjaminkan keberhasilan rencana yang telah mereka susun. Nah, lalu pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang menjadi masalah? Apa yang menjadi kendala mengapa rencana mereka itu tidak berhasil? Yang pertama, karena alasan mereka melakukan atau alasan mereka merancangkan pembangunan menara yang puncaknya sampai ke langit itu karena untuk mencari nama. Kesatuan mereka justru menjadi alasan yang kuat untuk mendapatkan segala sesuatu dan memberi kesan bahwa mereka tidak lagi membutuhkan Allah karena mereka sudah cerdas, mereka sudah kuat dan lain sebagainya. Seakan-akan mereka tidak lagi membutuhkan Allah. Mereka itu menjadikan rencana mereka menjadikan menara itu yang ujungnya sampai ke langit sebagai tempat perlindungan bagi mereka kalau ada musibah, dan mereka akan mendapatkan pujian karena adanya kekuatan, adanya kecerdasan yang dimiliki oleh mereka. Ini kemudian menimbulkan kecongkakan dan kesombongan dalam kehidupan mereka. Hal ini juga tidak dapat kita sangkal Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa tantangan terbesar bagi orang-orang yang berpengetahuan lebih dibanding orang-orang yang pengetahuannya biasa-biasa saja, yaitu memegahkan diri. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kita yang hadir pada saat ini, baik sebagai perwakilan jemaat, sebagai PPMK dan lain sebagainya, kita ini adalah utusan dari jemaat, dipandang paling cerdas, paling pintar dalam jemaat, yang kemudian akan melahirkan ide-ide yang bagus, yang kemudian melahirkan perubahan-perubahan yang mampu mewujudkan misi jemaat, misi klasis, terlebih misi sinode dalam gereja Toraja Mamasa. Karena itu, jangan sampai apa yang akan kita lakukan, apa tumangka disipak kadang-kadang lewat sidang, jangan sampai itu kita lakukan hanya untuk mencari nama. Jangan sampai kalau ada sudah program yang telah diprogramkan melalui sidang, ada sesuatu yang ingin kita capai tahun ini, kemudian ketika dikerjakan, ketika berhasil dan ngomong, oh aku Ritona Susi, oh kami Ritona berhasil. Itu artinya kita tidak melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ia tu apa maka di sepak kadang-kadang indeteinan lasule dibawa ke jemaat direalisasikan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Da takwai kuma kami itu pengurus intika, kami mari mengikuti rapat ya, kami duka realisasikan. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah statement yang sangat salah. Yang kedua, alasan yang kedua supaya mereka tidak berserak ke bumi. Mereka ingin selalu bersama-sama dan tidak ingin berserak ke bumi. Lagi-lagi mereka dalam pembacaan kita pada saat ini memberontak pada perintah Allah, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Tetapi mereka justru tidak mau terserak. Mereka justru ingin hanya bersatu di tempat yang mereka akan bangun itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, di sini kita juga mau diajak untuk meninggalkan zona nyaman kita. Kita diajak untuk bergerak, kita diajak untuk beranjak, bertindak, melakukan sesuatu yang baik. Jangan sampai kayak orang-orang yang hanya bisa memprogramkan tapi realisasinya susah. Karena itu kita diajak untuk beranjak, untuk berpindah, untuk bekerja, mewujudkan, merealisasikan segala apa yang telah kita bicarakan dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan saat ini kita belajar bersama bahwa Allah mengkehendaki kita melihat Dia sebagai jalan keluar dari segala persoalan pelayanan. Gak tasusi motu
orang-orang dalam perkara menara Babel hanya mengandalkan kepintaran, hanya mengandalkan kekuatan dan kecerdasan, tetapi lupa bahwa ada Tuhan. Memang ia tuh kecerdasan, memang ia tuh kepintaran dan kekuatan juga sangatlah penting, tapi tidak ada yang lebih penting, yaitu mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita kembali ke jemaat merealisasikan segala program, segala kesepakatan yang telah kita sepakati bersama-sama kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. 119, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Bersama-sama satukan hati, kita berdoa dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Berkati kami semua Tuhan, sehingga lewat firman ini kami boleh belajar bersama, kami boleh kembali ke jemaat bekerja bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami, sehingga dari kemarin sampai hari ini kami boleh mengikuti sidang majelis tahunan dengan baik dan boleh menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama yang akan kami realisasikan dalam tahun ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami semua, sehingga setiap kesepakatan yang telah kami ambil di sidang ini dapat kami realisasikan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, biar apa yang telah kami bicarakan, apa yang telah kami programkan dapat juga menjadi pedoman bagi kami semua dalam pelayanan masing-masing kami. Ya Tuhan dan Allah kami berterima kasih untuk orang-orang yang telah Tuhan pakai untuk menyukseskan sidang majelis klasis tahunan lingkup klasis Tobadak Raya di tempat ini. Segenap panitia, tuan rumah di jemaat ini, BPNK, dan semua yang telah terlibat mengambil bagian. Kiranya Tuhan berkenan atas kesemuanya itu, sehingga semuanya itu berkenan dalam pemandangan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati dan lindungi kami, baik kami yang pulang dengan menggunakan kendaraan roda 2 ataupun yang menggunakan kendaraan roda 4. Sehingga kami boleh tiba dengan selamat di tempat kami masing-masing, melanjutkan kehidupan kami, melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami semua. Ada banyak cita-cita harapan kami, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan akan mengerjakannya dalam kehidupan masing-masing kami. Inilah yang menjadi doa kami, ungkapan syukur dan permohonan kami
yang kami sampaikan di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mengiringi persembahan kita melakukan NKB nomor 218, tabur waktu pagi. Mari kita berdoa. Lewat ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami telah menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami berikan, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik, dikelola dengan jujur dan adil, dan dapat dipakai untuk menyebarluaskan pelayanan firman Tuhan di muka bumi ini, terkhusus dalam lingkup Lasis Tubada Keraya. Yang masih ada bagi kami sekalian, Tuhan juga terus memberkati agar dapat kami pergunakan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. PKJ nomor 185, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Kepada yang gelap mesti dihina serta dilantarkan, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pergilah, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa setiap langkah kita akan diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya akan tetap memimpin kita. Mengakhiri ibadah kita melakukan NKB 188, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih atas ketenangan kita dan selamat sore. Jadi sebelum hingga sekali. Baik, kita doa. Saya meninggikan diri di antara 1, 2,
1, 2, 3, 1. Satu ping masih ada kamera yang lain. Kameranya apa namanya? Dikaris. Pas saya harus mundur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Ya. Waktu imanku mulai. Saudara-saudara, demikianlah seluruh rangkaian acara persidangan kasus di sidang klasis tahunan ini. Sampai jumpa di sidang Mana anu ketinggian? Mana anu? saya bersama dengan ini pimpinan sidang yang masih gadis. Ini Ibu Vikaris juga masih gadis juga. Ini Ibu Vikaris masih gadis juga. Boleh satu sudah pergi semua. Kita bertemu di persidangan selanjutnya. Berharap bahwa sudah punya pendamping dan sudah. Oke, amin. Amin. Karena